Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini yang akan saya sampaikan, definisi electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, pelaku bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Maksudnya adalah bahwa electronic government itu tidak hanya pelayanan, tapi dia biasanya terintegrasi dengan lain-lain, dengan informasi. Makanya kalau misalkan Anda belajar IGAF adalah belajar bagaimana mengetahui website sebuah government, salah. Jadi yang dimaksud electronic government itu adalah kebutuhan dari masyarakat untuk pelayanan itu terpenuhi. Nah, itu electronic government. Tapi kalau misalkan pemerintah hanya baru punya website saja, itu belum menuju ke electronic government. Dia mungkin baru pelayanannya secara online. Itu jadi beda. Kalau electronic government itu akan terkoneksi dengan yang lainnya. Tapi kalau misalkan pelayanan online itu hanya di kantor-kantor itu saja. Saya kasih contoh ilustrasi, misal Anda punya IKTP. IKTP itu kan adanya di Dukcapil. Kemudian Anda mau ngurus paspor. Paspor itu adanya di imigrasi, misal seperti itu. Maka kedua lembaga ini pasti terintegrasi. Nah, kalau sudah terintegrasi dan Anda pada waktu input tidak usah menggunakan apa-apa lagi, tapi cukup dengan elektronik KTP atau KTP elektronik, maka itu bisa dikategorikan ke electronic government. Oke, kita lanjut ya. Ada penyampaian yang utama adalah ini ada sebetulnya ada banyak, ada government to government, kemudian itu lebih kepada pelaksanaan electronic government, kemudian ada government to customer atau citizen, dalam hal ini citizen, kemudian ada customer to business. Ya. Keuntungan dari electronic government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, dan administrasi publik. Artinya bahwa electronic government ini bisa di semua bidang. Apa keuntungannya? Yaitu keuntungannya pasti ada efisiensi. Pelayanan publik bisa dirasakan oleh kita sebagai masyarakat yang berhak menggunakan electronic government. Kemudian proses pemerintahannya yang demokratis. Artinya kita bisa terlibat langsung dalam proses pemerintahan. Keuntungan yang paling diharapkan dari electronic government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Artinya selain efisiensi, kemudian ada kenyamanan, juga kita bisa mengakses pelayanan publik tanpa harus pergi ke instansi yang bersangkutan. Jadi dari rumah, dari posisi manapun kita berada, jika kita menginginkan pelayanan publik, itu bisa dilakukan dengan mengakses fasilitas atau aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini di electronic government. Tantangan besarnya adalah penentuan kanal akses. Apa yang dimaksud dengan penentuan kanal akses? Artinya Indonesia yang begitu besar masih kesulitan menentukan. Kita menginginkan kan terintegrasi. Misalkan kalau saya mau masuk ke Pandeglang, saya nggak usah macam-macam dari Indonesia, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kemudian desa kayak gitu. Nah, penentuan kanal akses awalnya itu yang masih menjadi tantangan. Kayak misalkan Singapura semua masyarakat yang memerlukan pelayanan bisa masuk ke websitenya Singapura. Nah, kedua, tantangan keterlibatan pihak non pemerintah. Maksudnya adalah kerjasama dengan non-pemerintah. Di masa sekarang dengan new public service, pihak dari non-pemerintah itu sangat diperlukan. Karena pemerintah sendiri sebetulnya belum bisa membuat atau menjalankan electronic government tanpa bantuan dari pihak lain. Misal, provider yang lain yang menyediakan program atau sistem informasi yang diperlukan oleh pemerintah. Berikutnya adalah tantangan pembiayaan manajemen seperti sekarang, misalkan Anda yang tadinya atau belajar menggunakan konvensional, sekarang Anda menggunakan online, walaupun baru 2 kali, tapi kan Anda memerlukan kuota tambahan atau Anda memerlukan biaya tambahan karena harus punya kuota. Biaya itu diperlukan. Berikutnya adalah dalam pelaksanaan banyak sekali jenis pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui electronic government. Misalkan pembuatan paspor, pembayaran pajak,
pembayaran listrik, pembayaran PDAM dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa perlu adanya electronic government? Karena awalnya adalah karena adanya kompleksitas. Kadang-kadang kita kalau mengurus sesuatu ke sebuah lembaga atau pemerintahan itu terasanya rumit. Nah, dengan aplikasi yang pemerintah siapkan di electronic government atau pelayanan menggunakan sistem informasi, itu akan mempermudah, akhirnya akan bisa mempermudah yang tadinya rumit, berarti dengan aplikasi electronic government akan menjadi simple, sederhana. Itu yang dimaksud. Berikutnya adalah aspek manfaat. Aspek manfaat ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya electronic government itu bisa dirasakan manfaatnya oleh pengguna, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak harus pergi ke kantor dari pemerintahan, kemudian lebih cepat, lebih efisien, dan masyarakat bisa berkomunikasi langsung atau berinteraksi dengan pemerintah. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek electronic government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu yang seperti pernah saya ceritakan ke Anda. Ada publish, kalau dia publish berarti dia hanya memberikan informasi tentang pemerintahan menggunakan website, yaitu publish. Kemudian yang interaksi berarti selain dia mempublish, dia menyediakan juga alat untuk berinteraksi baik untuk masyarakatnya, baik itu untuk pebisnisnya, ataupun untuk yang lain-lain, sehingga semua yang menggunakan atau masuk ke website tersebut itu bisa berinteraksi. Dan yang terakhir adalah transaksi. Sebetulnya setelah transaksi ini ada yang interoperabilitas. Kalau yang transaksi sudah pasti publish-nya ada, dia bisa berinteraksi dan dia bisa bertransaksi. Adapun untuk transaksi biasanya menggunakan pihak ketiga, yaitu perbankan. Ini udah ya, ada publish, komunikasi satu arah, kemudian interaksi dua arah, pemerintah dengan yang berkepentingan, jadi bisa tanya jawab. Yang ketiga adalah transaksi, dan ini pasti ada pihak ketiganya karena ada transaksi keuangan. Jadi pasti ada perbankannya. Itu ya yang dimaksud ya. 4 tipe relasi go-to-see kalau di luar negeri customer, kalau di kita citizen, kemudian hubungannya dengan bisnis atau pihak swasta atau non pemerintahan, dan G2G itu pemerintahan dengan pemerintahan. Seperti yang tadi misalkan Disduk Capil dengan kesehatan, Disduk Capil dengan asuransi. Nah kayak gitu itu government to government. Kemudian ada G2E. G2E ini berarti meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berikutnya adalah IGAP bukan karena ikut-ikutan tren tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Bahwa kita memerlukan IGAP, dan IGAP itu bukan orang lain bikin website, kita bikin, bukan. Tapi sebetulnya IGAP itu adalah sudah menjadi sebuah kebutuhan dari pelayanan publik. Berikutnya, IGAP bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah. Artinya bahwa dalam menjalankan IGAP, itu pasti ada biaya dan sangat kompleks dan tidak mudah. Harus mengintegrasikan. Jadi tidak semudah yang dibayangkan bahwa pemerintah bisa ABCD. Padahal pada kenyataannya bahwa semua unsur dari pemerintah itu harus tersambung atau terhubung sehingga menjadi sebuah integrasi dan menghasilkan electronic government. Hal itu semua terjadi tidak murah. Kenapa tidak murah? Periferalnya sangat mahal. Kebutuhan-kebutuhan akan infrastrukturnya itu sangat banyak dan itu memerlukan biaya. IGAP adalah sarana alat untuk menuju kepada objektif. Dengan electronic government kita berharap bahwa segala sesuatunya menjadi objektif. Artinya dalam pelayanan itu tidak bisa membeda-bedakan. Siapa yang duluan menggunakan atau mendaftar, dia pasti yang lebih dulu dilayani. Hal itu
menunjukkan bahwa dengan electronic government itu bisa menuju ke objektivitas. Berikutnya, government diperlukan jika mempercayai bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan, maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti satu, meningkatkan kualitas pelayanan, pelayanannya menjadi baik. Kemudian memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem electronic government pasti dia akan lebih transparan segala sesuatunya dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitas. Kemudian mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi. Seterusnya menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi yang lebih berkualitas. Jadi membiasakan masyarakat menggunakan teknologi informasi. Apakah kita mempunyai visi dan prioritas yang jelas untuk 3? Visinya adalah memperbaiki produktivitas kerja operasional pemerintah dalam melayani pelanggannya. Dalam hal ini pelanggan di sini adalah citizen. Kemudian mempromosikan pemerintah yang lebih bersih. Artinya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah transparan, akuntabilitas, sehingga itu sebagai salah satu promosi terhadap masyarakat. Kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik. Masyarakat akan meningkat kualitasnya karena pelayanan publiknya itu lebih bagus atau lebih baik. Kemudian menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis. Artinya negara bisa berdiskusi atau sharing dengan citizen. Citizen itu apa? Masyarakatnya. Karakteristik visi yang baik untuk electronic government disusun secara kolektif oleh para stakeholder electronic government. Kemudian berfokus kepentingan masyarakat, baik, murah, dan cepat. Visi harus mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Ini jelas ya, dari stakeholder electronic government harus di kolektif, apa saja yang diperlukan. Kemudian harus fokusnya ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa istilahnya memanfaatkan electronic government ini karena electronic government-nya baik, murah, dan cepat. Yang berikutnya adalah kebutuhan electronic government seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Pasti harus ada seorang pemimpin yang bisa mempromosikan dan mengimplementasikan IGAP. Karena tanpa mengimplementasikan electronic government atau tanpa promosi, tanpa implementasi, ya electronic government tidak akan bisa dijalankan. Adanya suatu kebijakan dari kalangan pemerintah dan stakeholder untuk saling membagi dan menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Adanya suatu kebijakan dari kalangan pemerintah itu maksudnya adalah bahwa kita kebanyakan melakukan sesuatu itu atas kebijakan. Jadi kalau tidak dibantu dengan kebijakan, biasanya kita selalu terhambat. Jadi sebelum-sebelumnya saya juga pernah berbicara ke Anda bahwa yang paling utama di infrastruktur kita untuk menjalankan electronic government adalah adanya kebijakan atau dikeluarkan sebuah kebijakan yang mengharuskan semua pemerintahan atau semua OPD misalkan di Pandeglang harus punya website, maka itu akan lebih cepat terrealisasi atau terimplementasikan electronic government-nya. Berikutnya adalah faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap electronic government. Satu, infrastruktur telekomunikasi. Kalau Pandeglang mau menuju ke electronic government, harus punya infrastruktur telekomunikasi. Itu yang pertama. Jadi websitenya ada, kemudian servernya ada, kemudian elektronik administrasinya ada, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan infrastruktur telekomunikasi. Yang kedua adalah tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan tingkat konektivitas kan setelah ada infrastruktur telekomunikasi, kalau kita mau mengakses electronic government, pasti kita menggunakan konektivitas. Contoh, Anda sekarang mau kuliah secara online, maka Anda harus punya konektivitas. Nah, tingkat konektivitas ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan electronic government. Kemudian kesediaan SDM di pemerintah. SDM-nya berarti harus siap. Kalau ada apa-apa, dia harus bisa menerangkan. Kalau ada apa-apa, dia harus bisa menyelesaikan. Perkembangan dari teknologi harus bisa dia imbangi. Itu adalah kesiapan SDM di pemerintah. Kemudian ketersediaan dana dan anggaran. Keseluruhan
pelaksanaan electronic government tidak akan terlepas dari adanya dana dan anggaran. Kemudian perangkat hukum sebagai bagian dari tadi kebijakan untuk melaksanakan electronic government dan perubahan paradigma, bahwa bergesernya ke electronic government berarti pemerintahan dan masyarakat setiap hari harus bisa mengupdate data dan informasi, sehingga data dan informasi dari pemerintahan itu bisa tersampaikan ke publik setiap hari. Politik will ini harus ada. Kalau enggak, di Indonesia ini kan belum bisa menjalankan sesuatu kalau belum ada kebijakan. Kemudian ketersediaan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan. Kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral. Karena electronic government ini saya bilang tadi terintegrasi dari satu OPD ke OPD yang lain, dari satu bidang ke bidang yang lain, dari satu departemen ke departemen yang lain. Maka kesepakatan itu harus dilakukan sehingga koordinasi lintas sektoral bisa berjalan dengan baik. Niat untuk mulai menyusun undang-undang atau peraturan guna mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya. Bahwa undang-undang sudah diatur, disusun, kemudian mendukung inisiatif yang akan dijalankan untuk melaksanakan electronic government, dan electronic government ini bisa diimplementasikan dan bisa diberlakukan. Itu maksudnya. Berikutnya adalah kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belajar dan mengubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan. SDM di pemerintahan yang tadinya dia manual dan seterusnya, dia akan bergeser atau bertransformasi ke bentuk elektronik, apapun itu bentuknya. Baik itu laporan, ataupun pelayanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Terakhir, usaha untuk mensistemkan konsep IGAP agar inisiatif ini dapat berlangsung terus-menerus. Harus tersistem agar keberlangsungannya itu berlanjut atau keberlanjutan, sehingga electronic government akan berjalan sesuai dengan harapan. Apakah kita memilih electronic government yang paling baik? Nah, untuk memilih electronic government yang terbaik itu kalau menurut saya sih lebih kepada apakah electronic government ini bisa dilakukan atau dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, kemudian bisa ada manfaatnya, mudahkah? Nah, itu lebih kepada itu. Dan harus sesuai dengan kondisi lokalnya masing-masing. Kemudian melakukan soft ground atau melihat-lihat bagaimana pemerintah di berbagai tempat atau negara yang berbeda menghadapi permasalahan. Lebih kepada sharing dengan pemerintahan di lain tempat atau di lain negara, sehingga permasalahan dan kebutuhan yang ada di lingkungannya itu bisa teratasi dengan misalkan mengadopsi dari sistem informasi di pemerintahan lain. Itu maksudnya. Meyakinkan para stakeholder bahwa apa yang hendak dikerjakan benar-benar sesuai dengan visi IGAP yang telah dicanangkan. Jadi, jangan sampai membuat sebuah sistem atau project electronic government, tapi hanya sekedar project asal jadi. Tapi harus disesuaikan dengan visi electronic government di setiap daerah, di setiap tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Mencoba melihat bagaimana pelaksanaan electronic government dari kacamata pengguna atau masyarakat. Artinya, setelah electronic government itu bisa berjalan, maka kita bisa melihat dari kacamata masyarakat, apakah masyarakat bisa melakukan, apakah mudah, apakah diuntungkan dengan efektif dan efisien, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan cara melihat itu, maka kita akan tahu apakah electronic government ini sudah baik atau belum. Itu ya, itu yang dimaksudnya. Menentukan pihak-pihak mana yang terlebih dahulu akan dilibatkan dalam proyek electronic government. Jadi tergantung dari proyeknya tersendiri. Misal, saya mau berhubungan dengan di pemerintahannya misalnya dengan Disdukcapil, maka akan didahulukan, diutamakan dengan Disdukcapil. Kemudian dengan di luar pemerintahannya, misalkan saya akan kalau di PU nih, saya akan berhubungan dengan orang-orang pemborong, misal. Maka gitulah kira-kira ya. Pihak mana sih yang harus terlebih dahulu dilibatkan dalam proyek electronic yang nanti secara keseluruhan pada akhirnya adalah semua pihak akan terlibat dalam proyek electronic government. Yang berikutnya adalah sosialisasi keberadaan aplikasi electronic government dengan cara memberitahukan prosedur baru
terhadap tersebut kepada masyarakat. Electronic government ini bisa berjalan apabila masyarakat bisa memakai dan bisa melaksanakan. Atau electronic government bisa berjalan apabila disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu atau mampu menggunakannya dan mampu melaksanakannya serta berdampak memberikan nilai positif baik itu dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Itu yang dimaksud. Berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek electronic government. Bahwa pelaksanaan electronic government itu harus dievaluasi. Bagaimana perencanaan electronic government? Merencanakan, mengeksekusi, dan mengelola proyek electronic government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Artinya, perencanaan dari proyek electronic government itu harus betul-betul. Karena dia harus mengintegrasikan semua OPD, semua pemerintah, semua bagian, semua lembaga yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan seperti itu. Maka rencana ini dan pengelolaan electronic government ini sangat tidak mudah dan harus terintegrasi satu sama lainnya. Intinya, bagaimana menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup yang kualitas yang diinginkan, efektif, sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan. Itu yang paling penting. Kemudian harus dikeluarkan surat keputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjukan project manager dan pembentukan tim terkait dan disosialisasikan secara lintas lembaga agar tidak terjadi penolakan di sana sini. Artinya kalau sudah ada surat keputusan, maka mereka akan menjadi sebuah tanggung jawab di setiap pemerintahan. Kalau sudah ada penunjukan misalkan yang bertanggung jawab, maka dia akan punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan menjalankan electronic government ini. Sehingga di setiap instansi itu akan terintegrasi untuk menyediakan baik itu administrasi elektronik maupun sistem informasi yang lainnya untuk pelayanan publik. Terakhir, mendefinisikan visi, misi, dan objektif. Yang pertama adalah content development, pengembangan perangkat lunak, standar teknis, bahasa pemrograman, sistem basis data di user interface. Maksudnya adalah ini urusan orang IT sih sebetulnya. Perangkat lunaknya mau seperti apa? Teknisnya mau menggunakan apa? Pemrogramannya pakai bahasa apa? Basis datanya menggunakan berbasis apa? Kemudian user interface-nya mau menggunakan apa? Apakah Android? Apakah desktop? Sehingga content development-nya menjadi jelas sesuai dengan visi dan misinya. Kemudian kompetensi building, pelatihan kompetensi maupun keahlian seluruh SDM di berbagai lini pemerintahan. Berikutnya connectivity, infrastruktur komunikasi, telekomunikasi, dan informasi. Dia harus terkoneksi satu sama lainnya. Terhubungnya infrastruktur dari satu instansi dengan instansi lain. Kemudian cyber law, hukum di internet atau di IT. Kemudian citizen interface, yaitu maksudnya adalah sistem seperti apa sih yang akan dipergunakan sehingga masyarakat akan mengerti dari electronic government yang akan dijalankan. Kapital, permodalan, pembuatan proyek electronic government, termasuk pemeliharaan dan pengembangan, serta dipikirkan juga jenis-jenis model pendapatannya. Pembuatan electronic government, saya berkali-kali mengatakan bahwa di teknologi informasi itu modalnya sangat besar. Tidak bisa langsung jadi dan dilepas, tapi dia berkelanjutan. Ada pemeliharaan dan pengembangan. Dan setiap electronic government itu tidak bisa langsung jadi, dia harus terus dikembangkan, dan terus dikembangkan. Dan itu terus dipelihara. Serta dipikirkan juga jenis-jenis model pendapatannya. Itu yang dimaksud dari perencanaan dari electronic government. Cukup sekian, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.